Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Picar Channel yang berbahagia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Kali ini saya berada di Kabupaten Wajo, ya, di Kota Sintang, dan sekarang bertemu dan berbincang dengan Pak Sudirman. Dia sebagai ketua PHI, ya. Nanti akan dijelaskan seperti apa PHI, kerja-kerja PHI selama ini membantu masyarakat di Kabupaten Wajo. Nah, kita perkenalkan dulu Pak Sudirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. PHI ini seperti apa sih Pak peranan dan advokasinya kepada warga, sehingga sudah berapa lama ceritanya lembaga ini bisa berdiri? Bisa diceritakan secara singkat. Jadi PHI ini sebuah organisasi kemasyarakatan, badan hukumnya berbentuk yayasan. PHI itu singkatan dari Pelita Hukum Independen. Jadi didirikan tahun lalu, tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi ini baru 1 tahun lebih. Nah, kerja-kerjanya PHI ini berusaha merespon apa yang menjadi gejala sosial di tengah masyarakat kaitannya dengan layanan pemerintahan. Jadi berusaha menjadi teman seperjalanannya masyarakat dalam hal memperjuangkan hak-haknya yang semestinya didapatkan, tetapi pemerintah alfa atau absen dalam hal itu. Jadi itu ruang lingkup kerjanya teman-teman PHI. Apa saja Pak, kira dari beberapa item yang kasus yang menonjol yang pernah diperjuangkan oleh PHI? Jadi tahun lalu itu kan pas PHI didirikan, beberapa hari kemudian masuk masa pandemi COVID. Jadi perjuangannya teman-teman PHI tahun lalu itu di 2020 itu banyak terkait dengan kebijakan penanganan COVID pemerintah daerah. Nah, kemudian kita banyak mengadvokasi terkait masalah pasar di tahun lalu itu, pasar yang dipindahkan, penolakan masyarakat untuk tidak ikut relokasi pasar dan seterusnya. Jadi kita coba memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya masyarakat dengan kebijakan pemerintah, tetapi dengan tetap juga mendukung upaya pemerintah dalam hal penanganan COVID. Jadi tidak serta-merta ada di pihak masyarakat kemudian menopang mereka membangkang terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tidak juga berada di satu sisi di pihak pemerintah bahwa meloloskan kebijakan pemerintah itu meskipun masyarakat sebenarnya sudah tidak mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan itu. Jadi kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Di tahun 2021 ini kami menerima aduan masyarakat bahwa ternyata di Rumah Sakit Umum Lemak Dukeleng Sengkang itu sebagian daripada ibu-ibu habis melahirkan itu tidur di emperan rumah sakit. Mula-mulanya kami tidak percaya bahwa apa betul ada seperti itu. Tapi kami coba survei lah ke Rumah Sakit Umum Madukelem, mengecek langsung seperti apa kondisinya. Ternyata memang pada saat itu tidak semua ibu yang habis melahirkan itu tidur di emper rumah sakit. Tetapi ada satu keadaan, ibu yang habis melahirkan, yang melahirkan 7 bulan, berat bayinya di bawah ambang batas tertentu, itu harus dirawat di ruang NICU. Bayinya harus dirawat di ruang NICU. Sementara ibunya sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit sebagai pasien yang sudah sembuh dan boleh kembali ke rumah. Tetapi ada satu kondisi bahwa setiap 2 jam harus memberikan air ASI kepada bayinya. Ya mungkin itu bisa saja dilaksanakan dengan ada yang ngantar, ada yang jemput, kemudian ada tempat penyimpanan. Tetapi psikologi seorang ibu yang habis melahirkan itu untuk dekat dengan bayinya, dikandung 7 bulan, apakah kondisinya ini anak akan bertahan hidup atau meninggal, ya tentu itu suatu kondisi yang harus dipahami juga. Di satu sisi ibunya ini sudah dianggap bukan pasien rumah sakit, sehingga tidak ada tempat perawatan untuk itu. Tidurlah mereka di emper rumah sakit. Ibu baru 4 hari melahirkan, tidur di emper rumah sakit. Ibu baru 3 hari melahirkan, tidur di emper rumah sakit. Dan banyak. Ya, nah itu malam waktu kami datang ada 7 orang. Ada 7 orang, mereka rata-rata dari kecamatan jauh yang tidak bisa akses bolak-balik seperti itu. Nah, itu kemudian kita sampaikan ke Bupati,
Kemudian Bupati merespon dengan turun melakukan sidak ke lapangan. Alhamdulillah dari hasil advokasi itu, pada hari itu juga ditetapkan suatu ruangan yang bisa dipakai untuk menampung ibu-ibu yang kondisinya tadi seperti itu, sehingga di dalam ruangan itu sudah ada juga kamar mandi dan mereka bisa mandi dan seterusnya. Artinya ada hasil perjuangan. Ada hasilnya, ada hasilnya. Termasuk PHI kadang-kadang mengawal di samping DPR dan mengawalnya di situ juga. Nah itu memang kemudian menjadi suatu pola yang kita temukan kemudian bahwa apa yang menjadi kendala masyarakat dengan pemerintah ini, wakil rakyatnya harus tahu. Wakil rakyatnya harus tahu. Jadi ya kita bawalah ke DPR itu persoalan. Jadi kita bersurat ke DPRD, kita mau aspirasi hari ini, tanggal ini, mohon dihadirkan instansi terkait. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian misalnya beberapa waktu lalu ini masih terkait dengan Rumah Sakit Umum Madukeleng ya. Ketentuannya rumah sakit, ketentuan layanan BPJS itu kan kalau ibu mau melahirkan itu harus ada semacam rujukan dari puskesmas. Itu untuk layanan BPJS dalam keadaan kondisi tidak gawat darurat. Tapi kalau gawat darurat kan administrasi seperti itu harusnya dikesampingkan. Nah, ternyata kemudian ada ibu hamil yang berdomisili di Kecamatan Tanah Sitolo, puskesmas yang melingkupi itu namanya Puskesmas Wewangen Rewu. Jauh-jauh hari oleh petugas medis yang ada di sana itu sudah mendeteksi bahwa calon bayi ini lahirnya nanti dalam keadaan kembar. Sehingga di puskesmas tersebut itu tidak ada semacam fasilitas untuk bisa menangani ibu ini. Sehingga jauh-jauh hari disampaikan kalau sudah berasa ingin melahirkan, datang langsung ke rumah sakit umum daerah untuk melahirkan di sana. Nah, jadi ibu ini mengikuti petunjuk puskesmas maupun dokter praktek. Begitu ada tanda lahiran, langsung mendatangi rumah sakit umum. Tapi rumah sakit umum tadi itu menerapkan bahwa untuk mendapatkan layanan BPJS itu harus ada rujukan dari puskesmas Wewangen Rewu baru bisa kita layani. Maka disuruhlah ibu ini balik ke puskesmas Wewangen Rewu. Jauh, Pak. Jauh lah, lebih 10 km. Jadi ibu ini kan kondisinya sudah mau melahirkan. Bukan lagi dia harus berada pada suasana bolak-balik, naik mobil, turun dari mobil, datang ke suatu tempat. Pokoknya dia harus pada suasana untuk melahirkan. Dia sudah harus pada suasana itu, bukan lagi suasana bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya sampai di puskesmas Wewangen Rewu, itu tetap disarankan kembali ke rumah sakit umum. Nah, sampai di rumah sakit umum itu akhirnya melahirkan dan kedua bayinya tidak terselamatkan. Nah, oleh karena itu kita dorong bahwa kemarin kita intervensinya seperti ini. Direktur rumah sakit, kepala dinas kesehatan, kepala-kepala puskesmas, apa yang menjadi keluhannya masyarakat selama ini, tolong itu dibuat listnya, dibuat daftar permasalahan itu, kemudian dicarikan solusinya dan diselesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi itu. Kalau tidak, PHI ini bisa mengancam juga. Kalau tidak, kami juga sudah menelusuri bahwa sebagian pejabat-pejabat lingkup kesehatan tadi itu ada yang diangkat menjabat belum waktunya. Nah, belum waktunya artinya spesifikasi administrasinya belum memenuhi syarat tapi sudah diangkat. Nah, kalau ini tidak diindahkan, kita akan mengangkat hal itu dan mempersoalkan bahwa pejabat yang ini karena memang bukan spesifikasinya ya diberhentikan saja. Itu satu. Kemudian kedua, kalau ini tidak segera dibenahi, menelantarkan pasien itu yang menurut hemat kami juga berprofesi sebagai pengacara, lawyer seperti itu, bahwa menilai ini ada kelalaian terhadap penanganan pasien dan itu ada unsur pidananya. Kalau dibuka undang-undangnya kan 2 tahun ancaman pidana penjaranya. Ya, kita kan laporkan ke polisi. Apakah nanti itu terbukti atau tidak ya mungkin direktur atau kepala dinas atau kepala puskesmas ya coba-coba juga lah masuk ke ruang penyidik bagaimana menghadapi yang namanya proses hukum seperti itu. Jadi masuk kami jangan bermain-main dengan hal seperti ini karena andai kata masyarakat tahu bahwa kelalaian-kelalaian seperti itu, penelantaran seperti itu ada dampak hukumnya, mungkin mereka tidak datang ke PHI, tapi mereka sudah langsung bisa melapor ke polisi. Jadi ada beberapa kasus Jadi ini kita edukasi timbal balik sebenarnya, berikan pemahaman, utamanya dari sisi hukum bahwa pihak rumah sakit ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau tidak, ada punishment-nya nanti menanti.
Oke, nah kalau misalnya ada masyarakat di Wajo dan sebagainya, atau tapi saja PH ini misalnya atau bisa juga dari daerah lain kan, bisa. Jadi PH ini, prosedurnya gitu. ya, PH ini sebenarnya kita harapkan tidak hanya bergerak di Kabupaten Wajo. Untuk saat ini ada ibu-ibu yang digugat oleh anak kandungnya di Pengadilan Agama Masamba, digugat hal sengketa kewarisan. Itu kita bantu, betul-betul orangnya miskin dan seterusnya. Mereka mau kasih, kan kita memang berprofesi sebagai pengacara. Honor itu kan dijamin oleh undang-undang advokat, bahwa honor itu ditentukan secara wajar antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Tapi kami tidak mau. Kami buatkan menjawabnya, kami buatkan administrasinya, dan itu nol biaya kita bebankan. Jadi kenapa bisa mau seperti itu? Kan tidak banyak juga. Iya. Apalagi itu kan butuh kos untuk ya. Jadi seperti ini. Kita tidak menyangkali bahwa kita butuh dana untuk setiap pergerakan. Nah, kalau hal itu kita berbicara spiritual. Jadi ini kita seorang pengacara ini tidak bisa mengangkat tangan berdoa ke yang di atas bahwa perbanyak perkara dan itu berikan kepada kami sebagai sumber pencaharian. Tetapi kami hanya berdoa, ya Allah berikan rezeki, berikan rezeki. Bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat miskin ini sebagai sumber rezeki untuk biaya hidup sehari-hari, halnya mereka tidak mampu. Tetapi pengalaman spiritualnya adalah ketika kita melalui PHI banyak membantu masyarakat yang tidak punya akses ke pemerintah seperti itu. Insya Allah itu beberapa hari ke depan itu pasti ada perkara-perkara besar yang masuk. Itu saya tidak tahu itu rumus yang di atas itu, tetapi itu adalah kenyataan. Ya. Tapi selama ini pidana atau perdata yang paling banyak ditangani secara personal. Kalau ke pengacaranya kan lain lagi, itu bukan PHI, tetapi Sudirman SH, MH dan rekan. Saya ada Pak Wahyu di situ, teman pengacara juga. Jadi dipisahkan antara. Iya, dipisah. Kalau PHI ini melayani masyarakat 0 rupiah. Iya, sumber energinya dari kegiatan kami sebagai lawyer. Ya, jadi penghasilan di situ mensuplai pergerakan ini. Ya. Teman-teman yang lain ada Pak Kadir, mereka adalah karyawan perusahaan swasta. Ya, hasil pendapatannya dari situ sebagian disisihkan untuk PHI. Secara swadaya juga. Iya, kita funding. Ya namanya lembaga swadaya masyarakat kan, ya berswadaya. Itu yang disalahpahami teman-teman yang coba berkecimpung di dunia itu. Tidak memahami dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat, sehingga akhirnya menganggap itu adalah bidang pekerjaan yang bisa mendatangkan rupiah lah. Ya. Terima kasih banyak ini inspirasinya Pak Sudirman. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa bincang lagi mengenai hal yang lain. Baik. Ya, saya kira sampai sekian dulu sahabat Pijar Channel. Mudah-mudahan ada lagi nanti kisah-kisah yang lain Pak Sudirman bisa kita sharing kepada pemirsa Pijar Channel. Karena Pijar Channel ini adalah di bawah naungannya pijarnews.com yang saat ini sudah diverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Jadi tahapannya media cyber itu diverifikasi faktual, administrasi dulu, setelah itu diverifikasi faktual. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar sertifikat verifikasi faktual dari Dewan Pers. Baik, terima kasih banyak. Sekian dulu sahabat Pijar News, pijarchannel.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.